Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak, Ibu dosen penguji, serta Ibu Nadia Faturahmi Lawita, Bekom MACC BIT, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Wenliana dengan NIM 31120111027. Mohon izin untuk memaparkan proposal saya yang berjudul Prosedur Penjualan Kredit dengan menggunakan aplikasi Sain di PT Accord Mandiri Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan garis besar dalam penelitian saya yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi dan gambaran umum perusahaan, serta bab 3 deskripsi kerja. Baik, tanpa perlu menunggu lagi, saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, ya. Penjualan merupakan aktivitas utama dalam setiap perusahaan. Kegiatan penjualan dapat disebut sebagai salah satu proses yang penting dalam keberlangsungan hidup suatu usaha dan menjadi fungsi utama dalam keberhasilan usaha. Karena tolak ukur dari keberhasilan usaha bergerak sejalan dengan arus penerimaan kas perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa efektifnya suatu proses penjualan akan berbanding lurus dengan laba yang akan diperoleh perusahaan. Karena fungsi penting tersebut, maka umumnya setiap perusahaan pasti memiliki prosedur dan sistem yang berbeda dalam melaksanakan transaksi penjualan. Prosedur ini penting untuk menjaga kegiatan perusahaan agar terhindar dari kesalahan, kecurangan, dan kejahatan, sehingga dapat meningkatkan keakuratan dan meningkatkan kepercayaan pada data akuntansi. Saat melakukan magang di PT Accord Mandiri Batam, penulis menyadari bahwa belum adanya prosedur baku terkait proses penjualan kredit, sehingga dalam pengerjaannya, penulis menemukan beberapa human error dan kesalahan minor yang tentu jika dibiarkan dapat menjadi kesalahan fatal di kemudian hari. Hal ini tentu dapat mengurangi keakuratan serta kualitas data akuntansi yang dihasilkan. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka identifikasi masalah yang penulis susun yaitu bagaimana prosedur penjualan kredit dengan menggunakan aplikasi Sain di PT Accord Mandiri Batam. Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan skema penyelesaian masalah terapan, yang mana penulis akan membuat turutan rinci terkait suatu prosedur kerja dan hasil yang diharapkan yaitu berupa flowchart kerja. Agar pembahasan dalam laporan ini tidak membias, maka masalah yang akan dibahas yaitu akan berfokus pada alur akuntansi pelaksanaan transaksi penjualan kredit yang dimulai dari penerimaan purchase order atau PO hingga pelunasan piutang oleh pelanggan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama agar dapat mengetahui prosedur yang membentuk transaksi penjualan kredit dengan menggunakan aplikasi Sain di PT Accord Mandiri Batam. Selanjutnya agar dapat mengetahui dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam transaksi penjualan kredit di PT Accord Mandiri Batam. Dan yang terakhir agar mengetahui bagian-bagian apa saja yang berkaitan dalam transaksi penjualan kredit di PT Accord Mandiri Batam. Adapun manfaat penelitian yaitu dari segi teoritis dapat menambah pengetahuan pembaca terkait prosedur penjualan kredit dengan menggunakan aplikasi Sain di PT Accord Mandiri Batam. Selanjutnya dari segi praktis, manfaat bagi penulis yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai prosedur penjualan kredit. Bagi perusahaan dapat digunakan sebagai referensi dan pedoman baru yang dapat dijadikan acuan untuk karyawan baru ke depannya. Dan yang bagi Politeknik Negeri Batam, yaitu dapat digunakan sebagai referensi penyusunan laporan studi di masa yang akan datang. Selanjutnya di bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian prosedur. Prosedur adalah pola kegiatan yang ditetapkan secara seragam yang biasanya melibatkan beberapa orang guna menangani transaksi yang terjadi pada perusahaan. Nah, manfaat dari prosedur diantaranya dapat memudahkan dalam melakukan langkah-langkah kegiatan di masa mendatang, membantu meningkatkan produktivitas kerja, serta mencegah terjadinya penyimpangan.
Selanjutnya, pengertian penjualan yaitu persetujuan antara penjual dengan pembeli, di mana penjual menawarkan barang atau jasa yang dibutuhkan pembeli, dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai alat penukaran yang sah terhadap barang atau jasa yang diberikan tersebut. Terdapat beberapa jenis penjualan, seperti penjualan tunai, penjualan kredit, penjualan angsuran, serta penjualan konsinyasi. Selanjutnya, pengertian penjualan kredit adalah kegiatan penjualan yang pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati bersama setelah penyerahan barang atau jasa terjadi. Nah, umumnya agar dapat meningkatkan volume jumlah penjualan, perusahaan lebih memilih untuk menggunakan kebijakan penjualan kredit dibandingkan penjualan tunai. Selanjutnya, prosedur penjualan kredit secara umum terdiri dari yang pertama, bagian order penjualan, yang dimana fungsi ini bertugas untuk menerima order dari pelanggan dan kemudian membuat faktur penjualan kartu kredit. Yang kedua, bagian gudang, yang dimana fungsi ini berwenang untuk menyiapkan barang yang telah dipesan oleh pelanggan. Yang ketiga, bagian pengiriman. Fungsi ini bertugas untuk mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tertera dalam faktur penjualan kredit. Dan yang terakhir, bagian pencatatan piutang, yang fungsi ini melakukan pencatatan akuntansi transaksi penjualan kartu kredit ke dalam jurnal penjualan. Selanjutnya, dokumen penjualan kredit secara umum. Yang pertama, surat order pengiriman. Dokumen ini merupakan dokumen pokok untuk memproses penjualan kredit kepada pelanggan, yang mana memberikan otoritas kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan barang dengan spesifikasi dan kuantiti seperti yang tertera. Yang kedua, ada faktur penjualan. Dokumen yang dikirimkan oleh penjual kepada pelanggan yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat timbulnya piutang. Yang ketiga, surat tagihan, yaitu surat yang dikirimkan oleh penjual kepada pelanggannya dengan maksud untuk mengingatkan dan menagih pembeli agar segera melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterima. Selanjutnya, pengertian sign system. Sign merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak yang dirancang sendiri oleh PT Accord Mandiri Batam yang digunakan untuk mengelola semua data transaksi pada perusahaan. Lanjut ke bab 3, yaitu metodologi penelitian dan gambaran umum perusahaan. Dalam menyusun laporan ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif, karena penulis ingin menjabarkan kegiatan yang penulis lakukan selama kegiatan magang dengan lebih terperinci dan mendalam, sehingga penulis dapat lebih memahami alur kerja tersebut dengan lebih menyeluruh. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan, diantaranya yang pertama metode observasi, yaitu dengan mengamati serta mempraktikkan secara langsung kegiatan penjualan di PT Accord Mandiri Batam. Yang kedua, metode dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mencari data, dokumen, bukti transaksi seperti PO, DO, yang berkaitan dengan kegiatan penjualan di PT Accord Mandiri Batam. Yang terakhir, metode studi pustaka, yaitu dengan memanfaatkan buku atau literatur yang didapatkan secara online sebagai bahan referensi untuk mendapatkan kesimpulan. Kemudian, adapun metode analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data deskriptif kualitatif diantaranya itu dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan, kemudian mengidentifikasi dan mempelajari hubungan antar dokumen yang ada, dan membuat kesimpulan. PT Accord Mandiri Batam berdiri pada tanggal 14 Mei 2008 dan merupakan perusahaan cabang dari Accord Printing Pty Ltd dan Apple Polyprint Pty Ltd yang terletak di Singapura. PT ini berlokasi di Tunas Bismarck Industrial Estate Type 11A sampai 11D dan 11X Batam Center. Perusahaan ini bergerak dalam bidang offset printing dan paper box yang telah bersertifikat ISO, FSC, dan PEFC. Struktur organisasi perusahaan bisa kita lihat pada slide berikut.
Selanjutnya, bab 4 yaitu deskripsi kerja. Adapun tanggung jawab penulis selama melaksanakan magang di PT Akord Mandiri Batam yaitu membuat invoice pembelian dan penjualan dengan menggunakan aplikasi Sign dan Accurate, merekap invoice yang telah dibuat ke dalam laporan harian, serta kartu hutang piutang masing-masing pelanggan dan pemasok, membuat statement of account atau SOA masing-masing pelanggan di setiap akhir bulan, dan yang terakhir mengirimkan statement of account ke masing-masing pelanggan dengan menggunakan Microsoft Outlook. Adapun perangkat keras yang digunakan diantaranya yaitu komputer, Dotmatrix printer, printer Epson L3110, serta stem. Perangkat lunak yang digunakan diantaranya Microsoft Sign System, Accurate Online, serta Skype. Adapun dokumen yang dihasilkan diantaranya invoice, kartu piutang, laporan piutang, dan statement of account. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam pengajuan proposal saya. Semoga yang sudah saya paparkan dapat bermanfaat. Terima kasih.